Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadifa. Di video kali ini saya akan bagikan resep buat roti. Ini enak banget rotinya, teksturnya sangat lembut dan juga ini tampilannya cantik banget. Yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai selesai ya. Kita siapkan dulu wadah untuk nge-mix adonan. Ini saya menggunakan boil mixer ya. Untuk terigunya ini saya menggunakan terigu protein tinggi atau cakra kembar sebanyak 250 gram, 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, selanjutnya bahan kering ini kita aduk dulu hingga tercampur merata. Jika sudah, ini kita tambahkan 1 butir kuning telur dan juga air es sebanyak 120 hingga 130 ml. Ini saya menggunakan air es ya, agar adonannya tidak panas saat di mixer. Jika adonannya menjadi panas sehingga raginya bisa mati dan akhirnya adonannya tidak bisa mengembang. Untuk yang pertama ini kita gunakan kecepatan yang paling rendah dulu ya, hingga adonan menjadi menggumpal. Nah, jika adonannya sudah menggumpal seperti ini, kemudian kita matikan dulu mixernya ya. Selanjutnya kita tambahkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Jangan lupa ini kita tambahkan garam sebanyak seperempat sendok teh. Lanjut ini kita mixer lagi menggunakan kecepatan yang rendah dulu, tapi ini bertahap ya, kita naikkan kecepatannya hingga adonan kalis elastis. Adonannya ini sudah kalis ya, ini terlihat dari permukaan adonannya sudah mulus. Oke, kita matikan mixernya dan kita keluarkan adonannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, adonan kalis elastis itu seperti ini ya. Jika kita rentangkan seperti ini, dia tidak mudah sobek dan membentuk seperti selaput. Ini adonan tidak perlu di proofing lagi ya, jadi ini bisa langsung kita timbang atau kita bagi-bagi adonannya. Kita bulatkan dulu adonannya seperti ini fungsinya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Nah, untuk adonannya ini masing-masing adonan seberat 40 gram. Setelah ditimbang ini masih ada lebihnya, untuk lebihnya ini akan saya bagi rata ke semua adonan. Jadi untuk masing-masing adonan sekitar 41 hingga 42 gram. Untuk satu resep ini menghasilkan 12 adonan dengan berat 41 hingga 42 gram. Dan lanjut ini langsung kita rounding adonannya ya. Teman-teman bisa perhatikan cara merondingnya. Sebelum dironding, ini adonannya kita padatkan seperti ini ya, agar permukaan mulus dan juga tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, jika sudah, ini kita ambil satu adonan yang urutan pertama kali kita rounding ya. Ini kita pipihkan dulu seperti ini. Untuk isiannya ini saya menggunakan deep glaze coklat dari Coolins. Teksturnya yang tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Ini enak banget rasanya ya, nyoklat banget rasanya. Selain itu teksturnya juga sangat lembut. Untuk isiannya jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja agar tidak pecah saat dibungkus. Nah, kemudian ini tinggal kita satukan adonannya, kita rekatkan sampai benar-benar rekat, jangan sampai adonannya bocor. Nah, jika sudah ini tinggal kita masukkan ke dalam paper cup. Untuk ukuran paper cupnya ini diameter atasnya 10 cm dan diameter bawahnya 8 cm. Nah, jika sudah ini bisa langsung kita proofing ya. Untuk proofingnya ini saya letakkan di dalam box ya, agar tidak terlalu banyak memakan tempat, jadi bisa ditumpuk. Selain itu proofingnya juga jadi lebih maksimal karena ini kedap udara. Nah, ini sudah kita masukkan ke dalam box. Ini kita proofing kurang lebih selama 1 hingga 2 jam. Sambil menunggu adonannya di proofing, kita akan siapkan dulu untuk bahan sebagai cor-coretnya atau untuk toppingnya ya. Bahannya sangat sederhana ya, ini saya gunakan 2 sendok makan terigu. Untuk terigunya ini saya menggunakan terigu segitiga biru. Kemudian 1 sendok makan bubuk coklat. Jangan lupa tambahkan setengah sendok makan gula halus. Mohon maaf tadi tidak kerekam ya. Ini kita aduk dulu hingga tercampur merata.
Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 45 ml. Ini kita tuang sedikit-sedikit ya sambil kita aduk. Untuk jumlah airnya sesuaikan saja dengan kekentalan yang diinginkan. Dan yang terakhir ini kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Dan lanjut ini kita aduk lagi hingga tercampur merata. Nah, untuk kekentalannya seperti ini ya. Jika sudah, ini tinggal kita simpan di dalam plastik piping bag. Nah, setelah di proofing ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Ini saya proofing kurang lebih selama 2 jam karena ini saya buatnya subuh-subuh, jadi karena suhunya juga masih dingin sehingga membutuhkan waktu lama untuk proofingnya. Kalau siang-siang panas biasanya cukup 1 jam saja untuk proofingnya. Jadi untuk kerja lagi tergantung dengan suhu ruang. Sebelum roti di oven ini kita oles dulu menggunakan susu cair ya. Jika tidak ada bisa menggunakan susu bubuk yang dilarutkan dengan air atau menggunakan SKM yang dilarutkan dengan air. Nah, jika sudah ini tinggal kita semprotkan saja ke atas roti. Untuk motifnya ini saya hanya beri garis-garis saja ya, saya buat yang simple saja. Untuk motifnya tinggal dikreasikan sendiri saja ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah jadi, ini bisa langsung kita oven ya. Untuk ovennya ini sudah saya panaskannya terlebih dahulu kurang lebih selama 10 hingga 15 menit atau hingga suhunya mencapai 150 hingga 170 derajat Celcius. Ini akan kita oven selama 20 hingga 25 menit. Gunakan api sedang dan untuk lubang atasnya ini ditutup ya. Dan ini dia rotinya sudah matang ya, terlihat dari bagian atasnya sudah berwarna kecoklatan. Warnanya terlihat cantik banget ya. Selagi rotinya masih panas, ini akan kita oles menggunakan margarin atau butter. Bagaimana? Terlihat sangat cantik ya rotinya. Jika rotinya sudah dingin, ini bisa langsung kita kemas ke dalam plastik. Ini saya gunakan plastik OPP dengan ukuran 14 x 14 cm. Ini kita bungkus menggunakan plastik agar rotinya tetap awet empuk. Untuk beli plastik atau bahan-bahan yang lainnya, teman-teman bisa klik link saja di kolom deskripsi ya. Nah, jika sudah diplastikin seperti ini jadi terlihat sangat cantik dan ini bisa langsung siap kita jual. Untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaikan saja dengan modal yang teman-teman gunakan. Ini dia rotinya sudah jadi, sangat cantik dan sangat menul-menul banget rotinya. Nah, sekarang kita coba rotinya, bagaimana tekstur rotinya ya. Teman-teman bisa lihat ya, begitu disobek ini tekstur seratnya lembut banget. Dan rasanya ini enak banget. Bagaimana? Sangat mudah membuatnya ya, teman-teman bisa coba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.